Halo semua, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Yogyakarta Semarang, akan menjelaskan 5 mistifikasi pangan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah metode ilmiah. Hari ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Penjelasan hari ini akan ditemani oleh Iren Sanjaya, Gabriel Murni, Dimas Oktaviani, dan Val Natania. Yuk kita cek it out video ini. Nah, sebelum masuk ke 5 kasus mistifikasi, ada baiknya kita mengetahui apa sih mistifikasi itu. Mistifikasi adalah proses yang terbentuk dari kegagalan cara pandang dasar antara apa yang dipahami oleh salah satu pihak dan apa yang dipahami oleh pihak lain, atau bisa diartikan juga sebagai gagal paham. Mari kita lihat 5 berita mengenai mistifikasi pangan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, mitos atau fakta konsumsi suplemen kolagen dapat meningkatkan elastisitas kulit. Akhir-akhir ini, suplemen kolagen menjadi perbincangan hangat karena mengkonsumsi kolagen dipercaya bisa meningkatkan elastisitas kulit sehingga membuat kita lebih awet muda. Banyak artikel-artikel yang mengkonfirmasi bahwa konsumsi kolagen baik untuk kulit. Hal ini membuat banyak orang semakin tertarik mengkonsumsi suplemen kolagen. Berikut adalah salah satu contoh produk suplemen kolagen. Produk ini merupakan hasil kolaborasi antara UFIT dengan klinik kecantikan RH. Produk suplemen ini dijual dalam bentuk gummy atau permen kunyah dengan kandungan kolagen 1000 mg dan anjuran konsumsi 2 gummy setiap hari. Dalam web mereka menuliskan klaim-klaim dari produk ini. Di antaranya bisa menutrisi kulit dari dalam, mengurangi garis-garis halus, dan juga menjaga elastisitas kulit. Apa sih kolagen itu? Kolagen sendiri merupakan syarat utama pada lapisan dermis kulit dan merupakan protein untuk penyangga kulit supaya tidak mudah kendur. Kolagen dapat rusak apabila terpapar sinar radiasi UVB dan UVA, dan produksinya akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Sugihartini dan Nuryati juga menambahkan bahwa semakin bertambahnya umur, struktur protein di kulit dan komponen kulit lain akan mengalami perubahan. Dan hal inilah yang akan menyebabkan penuaan pada kulit. Melihat banyaknya artikel yang mengkonfirmasi bahwa kolagen baik untuk kulit, membuat sebagian orang yakin. Namun, menurut jurnal ilmiah yang ditulis oleh Usrah et al. Pada tahun 2021, konsumsi suplemen kolagen belum tentu efektif untuk mencegah penuaan, karena belum tentu terserap oleh kulit. Hal ini bisa terjadi karena organ-organ vital seperti jantung dan otak juga memerlukan kolagen. Sehingga ketika kita mengkonsumsi suplemen kolagen, maka suplemen kolagen tersebut akan memenuhi kebutuhan organ vital kita terlebih dahulu. Selain itu, menurut penelitian, kebutuhan kolagen dalam tubuh adalah 12.000 mg per hari. Sehingga konsumsi 2.000 mg per hari masih sangat kurang untuk sampai ke dalam kulit. Kita lihat kasus selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas mitos kedua yang sedang beredar di masyarakat nih teman-teman. Mitos atau fakta mengkonsumsi soda diet lebih sehat dan tidak bikin gemuk. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama pernyataan ini. Orang-orang sekitar menganggap bahwa mengkonsumsi soda diet dipercaya lebih sehat, sehingga dapat dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, khususnya yang sedang menjalankan diet. Pernyataan ini juga dilampirkan oleh beberapa berita atau artikel di mana mereka mempertanyakan diet soda lebih sehat dan nggak bikin gemuk. Ini faktanya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan meragukan seperti benarkah diet soda lebih sehat dari soda biasa? Atau benarkah diet itu aman untuk diet? Namun, keraguan-keraguan ini
didukung oleh iklan-iklan yang meyakinkan teman-teman, di mana salah satu merek menayangkan diet Coke dengan klaim no sugar, no calories, di mana pemeran iklan ini berbentuk memiliki badan yang proporsional, sehingga tambah meyakinkan orang-orang yang sedang menjalankan diet untuk mengkonsumsi diet Coke. Tapi faktanya komposisi soda diet ini memiliki atau mengandung aspartam. Apa itu aspartam? Definisi dari aspartam adalah pemanis buatan yang memiliki ikatan organik menyerupai struktur asam amino asparagin dan akan masuk ke jalur metabolisme asam amino, di mana aspartam ini memiliki kadar gula 180 sampai 200 kali lebih tinggi daripada gula pada umumnya. Aspartam ditemukan pada tahun 1965 oleh seorang ahli gizi atau ahli kimia yang kemudian pada tahun 1974 diizinkan oleh Food and Drug Administration. Namun, aspartam ditarik kembali setelah beberapa bulan beredar karena konsumen mengadukan bahwa aspartam berbahaya dan menyebabkan kanker, sehingga perlu ditinjau atau perlu diteliti kembali. Lalu, pada tahun 1981, FDA menyatakan aspartam tidak berbahaya jika ada batas konsumsi. Kemudian, pada 30 Juni 1994, oleh FAO menyetujui bahwa aspartam ini resmi menjadi pemanis buatan untuk minuman ringan atau makanan, asalkan tidak melebihi nilai ambang batas atau acceptable daily intake sebesar 40 mg per kilo berat badan per hari. Lalu, ada apa sih hubungan aspartam dan kesehatan jika berkaitan dengan diet? Sampai saat ini, menurut Lin Henry 2004, belum ada bukti yang kuat terkait dengan diet. Lalu, aspartam juga memiliki dampak kesehatan yang merugikan, karena aspartam mengandung asam aspartik dan fenilalanin, di mana akan menurunkan pH saliva dari normal menjadi asam. Hal ini atau kondisi ini akan menimbulkan plak pada gigi konsumen yang akan menyebabkan karies pada gigi. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta konsumsi banyak vitamin C dapat menyembuhkan flu atau masuk angin. Pasti kalian sering dengar beberapa statement tersebut. Minum vitamin C yang banyak ya biar nggak kena flu, atau minum vitamin C yang banyak biar masuk anginnya sembuh, atau banyakin minum vitamin C lagi biar karena lagi musim flu. Yuk kita simak berikut contoh berita atau artikel. Terdapat beberapa pertanyaan. Sedang flu, hajar minum vitamin C banyak-banyak bisa bikin sembuh. Benarkah minum vitamin C bisa sembuhkan flu? Atau benarkah vitamin C membantu menyembuhkan flu? Adapun vitamin C for preventing and treating the common cold. Salah satu artikel ini menyatakan bahwa vitamin C telah diusulkan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan sejak dulu di tahun 1920-an, lalu pada tahun 1970-an ketika pemenang Nobel Linus Pauling menyimpulkan dari uji cobanya bahwa vitamin C akan mencegah dan meredakan flu biasa. Lalu adapun iklan dan contoh produk yang memiliki klaim bahwa dapat mencegah flu atau masuk angin dengan mengkonsumsi vitamin C. Mari kita simak faktanya. Nah, apa sih sebenarnya vitamin C? Vitamin C merupakan antioksidan kuat yang dapat larut dalam air serta memberikan dorongan pada sistem kekebalan dengan peningkatan aktivitas limfosit T, fungsi fagosit, mobilitas leukosit, dan kemungkinan produksi antibodi dan interferon. Lalu, faktanya, peneliti dari Cochrane Collaboration tahun 2020 mengatakan bahwa konsumsi vitamin C setiap hari tidak mungkin mencegah masuk angin, tetapi hanya mempersingkat waktu ketika seseorang sakit sebesar 10% dan memberikan gejala pilek yang ringan pada seseorang yang selalu konsumsi vitamin C. Dengan kata lain, apabila seseorang sedang mengalami pilek dalam kurun waktu 10 hari, maka dalam 9 hari mungkin dapat berakhir. Kemudian,
konsumsi vitamin C dengan dosis tinggi, menurut Hemila 1992, dapat menyebabkan diare dan masalah perut lainnya yang dikarenakan sebagian dosis vitamin C tidak terserap oleh usus. Lalu, bagaimana sih konsumsi vitamin C yang benar? Nah, berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019, konsumsi vitamin C yang benar pada umur 10-12 tahun, yaitu laki-laki, asupan vitamin C yang benar 50 mg. Pada umur 13-15 tahun, asupan vitamin C yang benar 75 mg. Kemudian pada umur 16-30 tahun, asupan vitamin C yang benar 90 mg. Di atas 30 tahun, asupan vitamin C-nya juga 90 mg. Kemudian pada perempuan umur 10-12 tahun, asupan vitamin C-nya yang benar 50 mg. Lalu umur 13-15 tahun, asupan vitamin C-nya 65 mg. Sedangkan 16-30 tahun, asupan vitamin C-nya 75 mg. Selain itu, menurut Bacher et al. 2016 dan National Institute of Health, ini merekomendasikan bahwa vitamin C dapat diperoleh tidak hanya dari suplemen, tetapi juga sumber makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Kemudian, konsumsi 5 porsi buah dan sayur yang bervariasi setiap harinya. Dan rekomendasi lain yaitu suplemen vitamin sebesar lebih dari 200 mg, ini mungkin diperlukan bagi beberapa pasien tertentu saja, seperti perokok kronis. Nah, selanjutnya, mitos atau fakta dilarang mengkonsumsi nanas dan susu secara bersamaan. Nah, informasi yang beredar di masyarakat bahwa mengkonsumsi susu dan nanas secara bersamaan itu dapat menyebabkan keracunan, bahkan kematian loh. Nah, jika ditinjau, susu itu kan merupakan bahan makanan yang kaya akan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, nanas sendiri itu merupakan buah-buahan yang kaya akan vitamin serta mineral. Dan selain itu, nanas juga mengandung enzim bromelain yang termasuk dalam kelompok flavonoid yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, jika dilihat dari kandungan nutrisinya, susu dan nanas itu masing-masing memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan tidak beracun kan ketika dimakan sendirian. Nah, tapi kenapa sih kedua bahan makanan ini ketika dikombinasi justru memberikan efek yang bahaya untuk kesehatan? Yuk kita lihat penjelasannya. Nah, berikut ada beberapa berita-berita yang menyatakan bahwa mengkonsumsi susu dan nanas itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, informasi yang beredar di masyarakat bahwa mengkonsumsi susu dan nanas itu dapat menyebabkan hepatotoxicity, neurotoxicity, dan hemotoxicity, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih penyebabnya? Masih menjadi sebuah misteri. Yuk kita lihat faktanya. Nah, berikut ada penelitian yang dilakukan oleh Rahman tahun 2017 yang memberikan jus nanas dan susu kepada tikus menunjukkan bahwa tidak ada tanda klinis yang berkaitan dengan toksisitas, serta tidak ditemukan tanda-tanda seperti inflamasi pada organ hati dan ginjal. Nah, seperti yang kita ketahui, organ hati dan ginjal itu merupakan organ-organ yang berkontribusi untuk proses detoksifikasi di dalam tubuh kita. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi susu dan nanas secara bersamaan itu sangatlah aman. Nah, yuk kita lihat kasus berikutnya. Mitos atau fakta, konsumsi telur setiap hari dapat menyebabkan bisul. Nah, pasti kita sering mendengar bahwa jangan banyak makan telur nanti bisa menyebabkan bisulan. Nah, mari kita telusuri apakah itu benar atau tidak. Banyak berita di internet yang menyatakan bahwa banyak makan telur bisa bikin bisulan. Padahal, telur merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, telur juga merupakan salah satu sumber protein hewani di samping ikan, daging, dan juga susu. Nah, apa sih bisul itu dan apa sih penyebabnya?
Bisul merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, biasanya orang itu menyepelekan penyakit ini. Padahal apabila bisul terjadi pada kulit kita, itu akan mengganggu aktivitas kita, dan apabila kita tidak menanganinya dengan cepat, maka infeksi itu akan memperparah kondisinya. Lalu, apakah benar sering makan telur dapat menyebabkan bisul? Berdasarkan penelitian Chandra et al. 2011 menyatakan bahwa sumber penyebab alergi pada makanan itu disebabkan oleh protein, di mana pada telur terdiri dari putih telur dan juga kuning telur. Pada putih telur itu banyak mengandung protein, sedangkan pada kuning telur mengandung banyak lemak. Hal itu disebabkan bahwa putih telur lebih bersifat alergenik dibanding dengan kuning telur. Nah, alergi pada telur setiap orang itu berbeda-beda. Namun, gejala alergi putih telur itu kita dapat melihat ciri-cirinya seperti sakit kepala, mual, ruam-ruam kemerahan pada kulit. Tapi perlu diingat, ruam-ruam kemerahan itu bukan berarti bisul ya. Namun, faktanya, menurut Graham et al. 2005, bisul biasanya dapat terjadi karena infeksi dalam folikel rambut oleh bakteri Staphylococcus aureus. Dan biasanya, bisul itu mengandung nanah. Bakteri ini sering ditemukan pada kulit maupun rongga hidung kita. Infeksi tersebut dapat terjadi apabila kulit kita mengalami luka atau digigit oleh serangga, sehingga luka pada kulit kita tersebut itu menjadi jalan masuk bagi bakteri Staphylococcus aureus. Selain itu, bisul juga dapat terjadi apabila orang tersebut memiliki masalah kulit yang lain, seperti berjerawat, atau bisa juga berkontak langsung dengan penderita infeksi Staphylococcus aureusnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.